Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi taqwallaha wa taqwallaha muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama hadhihi hayatid dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara akhirata layyal hayawan law kanu ya'lamun. Sadaqallahu al-azim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah serta salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita tinggikan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki kualitas kita dalam mengisi waktu-waktu kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih berfaedah, lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan mengisi waktu dengan hal-hal yang sangat mubazir dan tidak produktif negatif serta menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita saat ini telah memasuki bulan Dzulqa'dah. Setelah belum lama ini kita memperingati Hari Idul Fitri pada bulan Syawal, dan tidak lama lagi dalam hitungan hari kita masih bulan Dzulhijjah. Kita sekarang sering merasakan bahwa pergantian waktu begitu cepat terasakan. Pergantian jam ke hari, hari ke bulan, dan bulan ke tahun demikian singkat dan cepat terasa. Pertanyaannya adalah, apakah cepatnya pergantian waktu itu perasaan kita saja, atau memang Allah Subhanahu wa taala telah mempercepat pergantian waktu itu dari waktu ke waktu? Terkait dengan cepatan waktu yang berganti itu, Rasulullah pernah bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba zaman fa takunu sa'atu kasyahr wasyahru kal jum'ah wal jum'atu kal yaum takunu yaum kasya'ah fa takunu sa'atu kal tadawwal binar. Kiamat tidak akan terjadi, tidak akan datang hingga waktu semakin cepat berlalu. Setahun seakan sebulan, sebulan seakan hanya satu minggu, seminggu terasa seakan satu hari, sehari seakan terasa satu jam, dan satu jam demikian cepat seakan-akan daun kurma yang dilahap api. Itulah cepatnya satu jam terasa oleh kita. Dengan makin cepatnya pergantian waktu kita rasakan, ini menjadi alarm bagi kita untuk mengkalkulasi bakal yang kita sudah persiapkan untuk kehidupan alam yang tidak berkopi, alam yang tidak punya ruang, dan alam yang sangat abadi, yaitu hari akhirat. Waktu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia menerima kesempatan di dunia ini untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang bagi dilakukan dengan sebaik-baiknya agar kelak dari akhirat menjumpai kehidupan yang sangat sejahtera. Islam mengutamakan akhirat dibanding kehidupan di dunia. Dua kehidupan itu, dunia dan akhirat, dikontraskan dengan dua jenis waktu, yaitu waktu yang sejati, yaitu akhirat, wal akhir khairu wa abqa, dan waktu yang tidak sejati. Al-Quran menggambarkan waktu di dunia adalah wa mahajatnya illa lahu wa la'ib, dan dia adalah kehidupan dunia itu melainkan senda gurau dan main-main. Wa innal dara akhirah yal hayawan, dan sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya kehidupan. Laukan ya'lamun, andai kata mereka itu mengetahui. Kalimat kehidupan dunia itu bukan senda gurau dan permainan. Bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya, bermain-main di dunia ini layaknya permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan betapa dunia ini tidak sejati. Hidup dunia ini adalah sebuah basa-basi, kehidupan yang tidak kekal dan penuh dengan kehidupan belaka. Itulah makna laibun walahun, lahun walaib itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu yang terakhir ini, di mana kita menghadapi kemajuan teknologi,
dan sistem hormat yang sangat luar biasa canggihnya dan memudahkan orang menjalani kehidupan kita, justru kita merasakan makin merosotnya nilai kemanusiaan, etika sosial dan norma agamaan, bahkan spirit mendahulukan orang lain daripada kepentingan diri sendiri makin memudar. Hukum negara, aturan resmi yang mengatur tata hidup bersama, tata sosial dengan mudahnya dilanggar. Demikian juga norma dan ajaran agama nyaris menjadi norma yang diam, statis, hanya elok diajarkan, tapi sangat tidak ramai untuk diamalkan. Alih-alih menyadarkan orang untuk lebih memperbanyak amal soleh bagi hidup di akhirat nanti, waktu yang demikian cepat berubah itu makin mempromosikan kita untuk berbuat semau-maunya. Kemajuan teknologi, kemudahan mengakses pengetahuan melalui teknologi AI misalnya, jadikan basis untuk memudahkan kita memanjakan diri untuk mencari kesenangan duniawi belaka. Secara moral dan etika sosial, sistem sosial kita sudah hampir ambruk, saudara sekalian. Coba kita cermati kasus yang terjadi saat ini, bertentangan dengan akal sehat kita dan nurani iman kita. Banyak terjadi di sekeliling kita, di semua level kehidupan, balik atas, kalangan menengah sampai kalangan bawah, rakyat jelata. Hampir setiap hari kita menyaksikan perilaku bermasyarakat yang melawan arus lalu lintas, merasa tidak bersalah, padahal itu yang sangat jelas-jelas membahayakan orang-orang lain. Lebih menggerakkan lagi kita menyaksikan ada truk bermuatan barang yang banyak mengalami kecelakaan. Masyarakat setelah itu berjujur ke lokasi kecelakaan, tidak hendak menolong korban, tetapi adalah berebut menjarah muatan truk. Yang paling terbaru adalah kita sungguh prihatin dan mengelus dada berbanyaknya kasus fantasi sedarah, yaitu praktek perbuatan seksual antar saudara, ibu dan anak, ayah dan kakak dan adik, dan telah dibawa komunitas sendiri dan viral di mana-mana. Ini sekedar contoh kecil kasus betapa etika sosial dan agama sudah sedang ambruk dalam ancaman. Pada level atas demikian juga, setiap hari kita disuguhi berita-berita yang tidak habis-habisnya, korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Terbongkarnya kasus-kasus korupsi dan terpuji lain itu di waktu sebelumnya, seolah-olah tidak mengaruh apapun. Orang makin canggih dengan modus-modus yang baru lagi supaya kegiatan nista itu tidak terdeteksi oleh penegak hukum. Kita para tokoh agama, tokoh masyarakat, orang-orang ini masih punya akal yang sehat, masih punya nurani yang beriman. Prihatin dan kondisi ini harus kita atasi bersama-sama melalui cara kita masing-masing, apakah di lingkungan keluarga, masyarakat, organisasi maupun pemerintahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah asik dengan waktu yang tidak sejati itu. Lalu bagaimana kita berlama-lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita justru sibuk menjalankan tugas seolah-olah mengatur bumi isi-isinya ini bagi khalifah seolah-olah sambil melupakan Tuhan yang menciptakan kita dan isi-isinya itu. Tak terasa kita semakin pintar, kalau tidak pintar semakin kita berdalih, kita tidak mampu lagi menunaikan kewajiban kita kepada yang kuasa. Kita beralasan ini dan itu. Kita sering berkelahi demi menegakkan kebenaran. Kita sering mengacau dan menipu demi keselamatan. Kita sering berbuat semuanya demi kemerdekaan. Tidak berbuat apa-apa demi ketentraman, bahkan menjaga kebenaran demi kedamaian. Hadirin rahimakumullah. Pernyataan Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, "Rubba umudin as-sa'at amaduhu wa qallat amdaduhu, wa rubba umudin qalilat amaduhu ajiratun amdaduhu." Kadang umur itu berlangsung panjang sampai 80 tahun, 100 tahun, panjang sekali. Tapi manfaatnya kecil sekali, berkatnya kecil sekali, pahalanya tidak banyak. Kadang umur itu berlangsung pendek, singkat sekali, nggak sampai 60 tahun, nggak sampai 50 tahun, tapi manfaatnya yang sangat melimpah dan banyak. Itulah yang kita kejar. Dalam banyak riwayat Nabi menyampaikan bahwa umur umat Muhammad tidak lebih kisaran antara 60-70 tahun. Malu ummati ma baina tutina ila sakin wa qalhum ma yajidu dhalik. Umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang mereka melebihi usia itu sampai 90 sampai 100 tahun. Pada umumnya kalau manusia Indonesia dan negeri-negeri di kawasan Asia, usia 60 tahun itu sudah nampak tua, rambut mulai memutih ubanan,
gigi mulai rontok, pendengaran mulai berkurang, dan tenaga mulai melemah. Berbeda dengan umat-umat Nabi terdahulu yang lebih panjang. Karena jadi kita umur usia umat Muhammad itu, maka usia sedikit itu malah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memulakan diri kita dengan ilmu dan ibadah. Dengan pula Allah SWT telah memberi umur kita lebih dari 60 tahun misalnya. Berarti Allah tidak lagi memberikan lagi sebab untuk seseorang beralasan untuk berbuat baik. Nanti dulu kalau kami sudah kuat dan seterusnya. Enggak ada lagi alasan untuk itu. Kesempatan telah Allah berikan dan umur telah dipanjangkan. Ali bin Abi Thalib berkata, dunia pergi membelakangi kita, sedangkan akhirat menjemputmu. Dan bagi masing-masing dunia dan akhirat itu punya anaknya atau pencintanya. Jadilah kalian termasuk ahli dan pecinta akhirat. Jangan sekali engkau menjadi ahli dan pecinta dunia belaka. Hari ini atau kehidupan dunia adalah tempat beramal, bukan hisab. Dan besok di akhirat hanya ada hisab, tidak ada amal. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa aku qouli hadza astaghfirullaha lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat astaghfirullaha wa atubu. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilhaman liman jahada bi kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fatal muttaqun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsi wa tanna fi malaikatin tabi'in فقال تعالى وجل قولا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم زينا بزينة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وكلنا بكرامة القرآن وعافنا من بلد يا بحكمة القرآن والحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم بحكمة القرآن والجنة الجنة مع القرآن. ربنا اغفر لنا ولنا ذكرنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا ولا ذكر الله والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.